Pak Surya Paloh ini kemudian mengatakan bahwa dulu, tahun 2015, 8 tahun yang lalu, ketika pernah mengatakan bahwa akan membubarkan partainya, Nasdem, kalau misalkan ada kadernya yang korupsi. Nah, kemarin pernyataan ini buru-buru diklarifikasi bahwa kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti itu adalah orang tolol. Siapa, Pak? Tapi itu kan sudah dibantah oleh Pak Surya Paloh. Nah, yang satu lagi yang membuat saya miris adalah ketika Pak Surya Paloh mengatakan dengan kejadian ini yang menimpa Syahrul Yassin Limpo sebagai menteri dari Partai Nasdem, ini justru akan mempengaruhi elektabilitasnya. Amin. Ini kan kacau. Masa iya kadernya terkena kasus korupsi, Pak Paloh sempat-sempatnya mikirin elektabilitasnya Anies dan Caimin. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya Papa Dimas. Informasi. Nah, mungkin banyak bertanya-tanya nih, kemana nih Papa Dimas 3 hari nggak ada konten? Jadi ceritanya ada sedikit insiden, ada sedikit kecelakaan, akhirnya membuat kepala saya kemudian luka sobek dan ada sedikit berdarah, dan kemudian ada sedikit mual, pusing, akhirnya harus istirahat dulu. Dan sekarang kembali lagi untuk kita membahas atau menganalisa, kemudian juga mengulas tentang pergolakan politik di negara kita. Nah, yang terbaru ini adalah yang sempat saya lewatkan adalah penetapan tersangka oleh KPK terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Meskipun sampai sekarang belum ada pengumuman resmi dari KPK, namun sudah disampaikan oleh Pak Mahfud. Nah, yang menjadi perhatian saya adalah komentar dari Pak Surya Paloh. Setelah kemarin, Pak Surya Paloh ini kemudian mengatakan bahwa dulu, tahun 2015, 8 tahun yang lalu, ketika pernah mengatakan bahwa akan membubarkan partainya, Nasdem, kalau misalkan ada kadernya yang korupsi. Nah, kemarin pernyataan ini buru-buru diklarifikasi bahwa kalau ada orang yang mengatakan seperti itu, berarti itu adalah orang tolol. Siapa, Pak? Tapi itu kan sudah dibantah oleh Pak Surya Paloh. Nah, yang satu lagi yang membuat saya miris adalah ketika Pak Surya Paloh mengatakan dengan kejadian ini yang menimpa Syahrul Yassin Limpo sebagai menteri dari Partai Nasdem, ini justru akan mempengaruhi elektabilitasnya. Amin. Ini kan kacau. Masa iya kadernya terkena kasus korupsi, Pak Paloh sempat-sempatnya mikirin elektabilitasnya Anies dan Caimin. Nah, ini kalau bagi saya, ini adalah sebuah ketidakempatian dia kepada masyarakat Indonesia. Ketika dia menyampaikan bahwa Pak Syahrul Yassin Limpo ini mendapatkan penghargaan di luar negeri, dari PBB, dari FAO. Kemudian dia mengatakan ketika dia di negeri sendiri malah dihinakan seperti ini. Nah, begini loh Pak Surya Paloh. Yang mendapatkan penghargaan itu dari FAO, dari PBB adalah Kementerian Pertanian, bukan pribadi dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Jadi siapapun menterinya, kalau misalkan memang kinerjanya seperti sekarang, yang mendapatkan penghargaan itu adalah dari Kementerian Pertanian. Itu kerja tim, bukan kerja seorang menteri. Pak Syahrul Yassin Limpo datang ke Italia, ke Spanyol untuk menerima penghargaan, itu adalah mewakili kementerian. Karena beliau adalah yang mengepalai kementerian ini. Sementara yang dilakukan di negeri ini, entah ini terlepas kasus korupsi ini benar atau tidak, itu adalah pribadi dari Pak Syahrul Yassin Limpo. Jadi nggak ada hubungannya Pak Paloh. Meskipun dia mendapatkan penghargaan di luar negeri, tapi kalau di dalam negeri dia memang melakukan korupsi, ya korupsi aja. Apa mentang-mentang kemudian dia mendapatkan penghargaan di luar negeri lalu nggak boleh, lalu boleh melakukan korupsi di dalam negeri? Kan nggak gitu. Apalagi ditemukan uang tunai sebesar 30 miliar di rumahnya dengan 12 pucuk senjata api. Ini kan luar biasa. Sudah bukan kelas
koruptor lagi nih, kelas mafia memang. Nah, yang lebih mengherankan adalah ketika Pak Surya Paloh ini mengatakan bahwa yang menimpa Syahrul Yassin Limpo ini justru akan membawa elektabilitas, mempengaruhi elektabilitas dari Anies dan Caimin. Tapi yang dia katakan bukan elektabilitas secara negatif, akan membawa dampak positif dan masyarakat justru berempati. Sekarang pertanyaannya, masyarakat mana yang akan berempati kepada seorang koruptor? Masyarakat mana? Atau mungkin ini yang dibilang sebagai jargon perubahan, bahwa kalau misalkan ada seorang koruptor di salah satu partai, kemudian partai ini mengusung bakal calon presiden yang kemudian mengkampanyekan jargon perubahan, mereka akan mendapatkan empati. Apa ya begitu? Ini kan sudah kacau, sudah kebalik. Yang ada masyarakat justru malah antipati terhadap Partai Nasdem. Dan efeknya juga pasti akan negatif kepada Anies dan Caimin. Ketika kemarin Anies baru saja mendeklarasikan cawapresnya Caimin, ini kan elektabilitas sudah mulai anjlok, sudah mulai nyungsep. Lalu kemudian ketika Anies Baswedan dan juga Caimin berkunjung sowan ke Rizik Syihab di Petamburan, elektabilitas mereka pun juga semakin nyungsep di beberapa lembaga survei yang kredibel, kecuali survei internal mereka ya. Nah sekarang dengan kasus yang seperti ini, dengan dugaan korupsi dari mentan Pak Syahrul Yassin Limpo yang notabene adalah kader Partai Nasdem, otomatis juga akan mempengaruhi elektabilitas pasangan ini. Otomatis itu kan juga pasti nanti dampaknya negatif. Nah, orang ini pasti akan berempati, masyarakat juga akan berempati, tapi bukan kepada tindakan korupsinya, bukan tindakan yang dibela-belain oleh Pak Surya Paloh ini. Masyarakat berempati kepada uang negara yang dirugikan, uang negara yang disalahgunakan oleh Menteri Pertanian ini. Meskipun ini sampai sekarang belum diumumkan oleh KPK, tapi kan Pak Mahfud kemarin sudah menyatakan itu. Kemudian juga sudah dicekal, ternyata tidak boleh bepergian ke luar negeri. Keluarganya, anak istrinya, kemudian cucunya juga dilarang bepergian ke luar negeri. Nah, apalagi sekarang beredar foto ketika Syahrul Yassin Limpo bersama dengan pimpinan KPK, Firly Bahuri, lagi ada di lapangan badminton, di GOR, untuk bermain badminton. Tapi keterangan dari penjaga GOR, mereka nggak lagi main badminton. Terus ngapain di sana? Nah ini kan kemudian menimbulkan kecurigaan bagi kita semua, sebagai masyarakat awam yang tidak mengetahui seluk-beluk ini, tapi mengikuti pemberitaan. Sebetulnya apa yang terjadi? Kenapa KPK sampai detik ini juga belum mengumumkan status tersangka dari Pak Syahrul Yassin Limpo, sementara Pak Surya Paloh dengan mati-matian seolah membela apa yang dilakukan oleh Syahrul Yassin Limpo. Ini kan jadi kontradiktif dengan jargon perubahan yang mereka lakukan, yang mereka sampaikan. Sehingga kita sebagai masyarakat yang melihat ini semua, ini ada permainan apa? Lagi-lagi kalau misalkan kemarin Pak Joni Plate kemudian ada dugaan uang yang dikorupsi ini mengalir ke partai politik, apakah ini juga akan sedemikian rupa? Nanti kita tinggal menunggu bagaimana yang diungkapkan oleh KPK, atau mungkin kalau misalkan KPK ternyata memang melempem juga, sudah sebaiknya kasus ini diambil alih oleh Kejaksaan Agung seperti korupsi BTS yang dilakukan oleh Pak Joni G. Plate. Dan kalau elektabilitas dari Anies Baswedan dan Caimin kemudian yang dipengaruhi oleh penangkapan atau status tersangka dari Syahrul Yassin Limpo, kalau saya yakin ini sepertinya akan semakin hari semakin nyungsep. Dan kabarnya besok hari Minggu tanggal 8 Oktober mereka akan datang ke Kota Malang untuk melakukan jalan sehat ya seperti biasa, dengan iming-iming hadiah umroh, kemudian kendaraan bermotor, kemudian juga beberapa hadiah alat peralatan elektronik. Kita lihat saja bagaimana nantinya. Tapi datang nggak ya? Kayaknya enggak deh. Tapi yang jelas nanti di lembaga survei berikutnya, saya meyakini apa yang disampaikan Pak Surya Paloh ini justru salah. Survei mereka, suara mereka, elektabilitas mereka akan semakin hari semakin nyungsep. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk elektabilitas yang semakin nyungsep.
Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.